Pemirsa, aksi menuntut keadilan oleh keluarga Imam Masjid Al-Ikhwan yang tewas dianiaya di Luwu, Sulawesi ricuh. Mereka menilai polisi tidak bekerja maksimal dan hanya fokus ke satu tersangka dan mengabaikan bukti rekaman CCTV. Kericuhan terjadi saat sejumlah anggota keluarga almarhum Yusuf Katubu, Imam Masjid Al-Ikhwan yang tewas dianiaya 30 Desember lalu memaksa masuk ke halaman Mapolres Luwu, Sulawesi Selatan. Mereka mengaku kecewa dengan kinerja penyidik yang dianggap tidak mampu mengungkap kasus tersebut. Putri almarhum yang tak kuasa menahan amarah menangis histeris hingga nyaris pingsan. Pihak keluarga menduga kasus tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Namun demikian, polisi berhati-hati dalam menangani kasus ini. Saat ini polisi telah menetapkan satu tersangka dan berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dan ini kami dari pihak keluarga belum puas dengan persoalan itu karena kami tidak yakin bahwa pelakunya hanya satu. Ya, dengan waktu 3 menit bisa menghilangkan nyawa dengan aksi yang begitu sesingkat itu. Bahwa perkara itu saya mengatakan perkaranya bukan berat, tetapi memang agak pembuktiannya harus hati-hati. Karena jangan sampai tidak bisa kami buktikan 340 itu. 340 itu kasus yang paling terberat yang kami terapkan di sini, sehingga kami hati-hati. Jangan sampai tidak terpenuhi. Pihak keluarga berharap agar kasus ini diproses hingga tuntas. Bahkan keluarga korban menyarankan tim khusus dari Polda Sulawesi Selatan dibentuk untuk mencari siapa yang dipanggil korban dalam rekaman yang beredar tersebut. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak Sukardi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah fakta baru terungkap dalam kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang di Simpang Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat lalu. Selain adanya penambahan dimensi truk, SIM B2 umum yang digunakan sopir truk juga palsu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang di Simpang Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat lalu. Dari hasil penyelidikan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyatakan rangka atau sasis truk tronton yang menabrak sejumlah kendaraan telah ditambah 20 cm. Namun KNKT belum memastikan apakah perubahan itu berpengaruh terhadap pengereman truk yang menggunakan sistem udara dan minyak rem sekaligus. Mungkin nanti kami harus mendalami lagi karena kami harus hati-hati dalam memberikan kesimpulan ataupun analisis gitu. Tapi memang tadi didapati penambahan. Ada penambahan itu untuk sumbu dan juga dimensinya lebih lebar dari dimensi awal. Selain ada perubahan pada dimensi kendaraan, polisi menyatakan adanya ketidaksesuaian penggunaan truk tersebut. Dari hasil KIR, truk maut ini seharusnya diperuntukkan bak terbuka bukan mengangkut kontainer. Selain itu, polisi juga menyatakan sopir truk yang statusnya tersangka menggunakan SIM palsu. SIM yang dimiliki MA adalah SIM A, namun ditempel seakan-akan menjadi SIM B2 umum. Sementara puluhan orang yang menjadi korban kecelakaan kondisinya mulai membaik. 5 dari 7 korban yang dirawat di rumah sakit sudah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Mereka adalah 2 orang korban yang mengalami cedera kepala ringan, 2 lainnya adalah penumpang angkot patah kaki dan seorang lagi patah hidung. 5 diantaranya pada hari ketiga ini sudah boleh rawat jalan. Rata-rata pasien yang masuk ke rumah sakit Seribu ini datang dengan keluhan nyeri kepala. Jadi kebanyakan memang cedera kepala dengan beberapa luka di wajah. Ada 2 pasien dengan patah tulang kaki sudah ditangani operasi pada hari pertama. 1 patah tulang hidung sudah ditangani juga pada hari pertama. Dan 7 sering dirawat, 5 rencana rawat jalan karena kondisi sudah stabil. Sementara 2 korban lainnya baru diperbolehkan pulang sekitar 2 hari ke depan atau menunggu kondisi korban pulih. Adapun terkait biaya rumah sakit seluruhnya ditanggung Jasara Harja Cabang Kalimantan Timur. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, iNews melaporkan. Polisi meringkus seorang pencopet di Terminal Pulau Gadung yang aksinya viral di media sosial. Aksi pencopetan meresahkan warga karena kerap kali terjadi. Pria ini dengan santainya mencoba mengambil isi tas dari seorang pemotor. Pelaku membuka resleting saku tas pengendara motor. Upaya pencopetan ini dilakukan di area terbuka dengan situasi yang ramai. Upaya pencopetan yang terjadi di Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur tertangkap kamera amatir warga.
meski upaya pencopetan gagal karena pengemudi sepeda motor sudah tancap gas. Polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Warga sekitar Terminal Pulau Gadung mengaku lega karena aksi pencopetan sangat meresahkan khususnya bagi pengguna angkutan umum. Ya mudah-mudahan sih bersihlah sekolah. Berarti lebih fasilitas buat masyarakat. Lega juga nih Bang ya udah ketangkap satu nih ya. Merasa lega juga ya. Ya jangan takut, semuanya aja kalau bisa Bang. Bisa berantas semua gitu. Iya, semuanya aja kalau bisa. Kini pelaku menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Metro Jakarta Timur untuk mengungkap lebih jauh kasus pencopetan tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, ledakan keras menggemparkan warga Sibolga, Sumatera Utara pagi tadi. Ledakan berasal dari sebuah gudang penyimpanan ikan dan membuat sejumlah rumah warga rusak berat. Suasana panik terasa sesaat usai sebuah ledakan keras terjadi di Kelurahan Pancuran Babu, Sibolga, Sumatera Utara, Senin pagi. Warga pun berhamburan keluar dari rumah mereka. Akibat ledakan, 5 rumah warga rusak berat. Ledakan berasal dari sebuah gudang penyimpanan ikan milik perusahaan swasta. Sementara penyebab ledakan masih diselidiki polisi. Lagi beres-beres, tahu-tahu meledak aja. Kayak gitu lah. Kuat suara ledakannya, Pak? Kuat juga lah. Waktu itu jadi gimana, Pak? Melari atau gimana, Pak? Aku langsung lah menyelamatkan anak. Langsung keluar. Posisi Abang lagi di rumah, Pak? Lagi di dapur. Saat ini kami masih menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Kami sudah berkoordinasi dengan Bitlafor Polda Sulawesi Sumut untuk menentukan timnya untuk mengecek penyebab pasti ledakan tersebut. Selain rumah warga yang rusak, 3 orang luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Sibolga. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Bagaimana kronologi terjadinya ledakan di Sibolga? Sudah bergabung bersama kami salah satu saksi mata, Markoni, yang merupakan warga Pancuran Bambu Sibolga. Selamat sore, Pak Markoni. Nah, selamat sore, Bu. Baik, Pak Markoni, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi di TKP saat ini? Kalau lokasi di TKP saat ini, tim dari Gegana Sumatera Utara sedang bekerja. Entah ada katanya sisa-sisa bom, tapi kejadian yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 9.30 itu sangat mengagetkan kami. Seluruh warga berhamburan keluar. Tidak ada yang menyangka bahwa itu ledakan yang begitu dahsyat. Entah yang mana yang dahsyatnya sama bom teroris di Sibolga tahun yang lewat. Pak Markoni, beberapa tahun yang lewat. Pada saat terjadinya ledakan ini, di mana Anda berada? Di dalam rumah, Bu. Seberapa jauh rumah Anda dengan lokasi ledakan? Hanya 5 meter, Bu. Apa yang Anda di belakang rumah dengar? saya 5 meter. Hanya 5 meter. Apakah rumah Anda terkena dampak ledakan, Pak? Oh, terlalu parah, Bu. Dampaknya, Bu. Tidak rumah terlalu saya parah. tidak bisa ditempati lagi, Bu. Oh, rumah Anda termasuk yang juga hancur akibat ledakan ini, Pak Markoni? Iya, Pak. Kondisinya seperti apa saat ini, bisa Anda ceritakan kepada kami dampaknya Ya, terhadap rumah Anda? Semua atap rumah hancur, kamar-kamar semua, barang-barang yang di dalam kamar, perabotan, semua hancur. Tapi dari keluarga Anda ada yang menderita luka, Pak, akibat ledakan ini? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Sehat-sehat semua, karena kami berada di depan, sementara Termasuk ledakan Anda? di belakang rumah. Termasuk pada saat kejadian, Anda juga sedang berada di luar rumah, tidak berada di Ya, dalam? sedang melayani pembeli, Bu. Kita ada jualan kopi. Baik, Pak Markoni, apakah Anda sudah mengetahui apa sebenarnya penyebab ledakan ini? Informasi yang kami dengar ada bom ikan yang meledak. Kalau informasi dari mulut ke mulut, iya, Bu. Tapi kita nggak tahu pasti, Bu. Nah, karena kita jarang ke belakang tangkahan itu. Karena kita jualan, Bu. Nah, inilah, Bu, lokasinya, Bu. Kalau boleh saya tunjukkan, Bu. Silakan, Pak Markoni. Kami ingin melihat langsung bagaimana dampak itulah, Bu. dari ledakan Nah, ini. ini saya
depan pintu belakang rumah. Nah, ini sekitar 5 meter inilah yang berantakan ini, Bu, lokasi bomnya. Apakah yang Anda tunjukkan ini adalah rumah Anda, Pak Markoni? Tidak, Bu. Kantor tempat penyimpanan barang itu, Bu, yang meledak itu. Ini artinya sumber ledakan pertama? Iya, sumber ledakan itu, Bu. Bisa Anda jelaskan lagi, Pak, apa manfaat dari gedung ini, apa yang digunakan gedung ini, sumber ledakan awal ini? Ini kantor orang pengusaha itu, Bu, tempat kantornya. Baik, sepengetahuan Anda, selain rumah Anda, Pak Markoni, ada berapa rumah warga lain yang juga terkena dampak ledakan ini? Ada lagi, Bu, di tetangga kita, Ibu. Sekitar kurang lebih 15 rumah tangga ada yang hancur, Bu. 15 rumah yang terkena? Iya, yang satu dinding pun sama kantor orang itu ada juga, Bu, yang hancur. Dengan kerusakan yang cukup parah? Iya. Sudah nggak bisa ditempati lagi, Bu. Sudah tidak bisa ditempati lagi. Kalau untuk korban luka sendiri, sepengetahuan Anda ada berapa mungkin warga yang terkena dampak ledakan ini? Kalau menurut cerita, Bu, ada 3. Karena kita sibuk mengurus diri kita macam mana, Bu, keluarga kita, Bu. Nah, jadi nggak tahu berapa pastinya, nggak tahu, Bu. Lalu pasca terjadinya ledakan ini, Pak Markoni, di mana Anda dan keluarga saat ini harus mengungsi? Ya, terpaksa, Bu, ke tempat pengungsian di Badan Penanggulangan Bencana, Bu. Sudah ada yang disediakan oleh pemerintah setempat untuk warga yang terkena dampak ledakan? Ada, Bu. Nah, tadi keluarga saya sudah mendaftar ke sana, ke kantor BPBD, mengatakan kita mengungsi ke situ. Baik, Pak Markoni, kami konfirmasi lagi. Tadi Anda sempat sebutkan kurang lebih 15 rumah yang terkena, 15 rumah warga yang terkena ledakan ini. Iya, Bu. Artinya ada 15 kepala keluarga yang saat ini mengungsi bersama dengan keluarga Anda juga, Pak Markoni? Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Pak Markoni, apakah Anda memiliki anak kecil mungkin di rumah pada saat terjadinya ledakan? Tidak, Bu. Ada mungkin trauma atau apa yang dialami oleh warga dan juga keluarga Anda, Pak Markoni, pasca ledakan tadi? Kalau trauma itu sudah pasti ada, Bu. Karena kita pengalaman bom yang di Bolga yang lalu itu suaranya begitu dahsyat. Jadi ini sekarang timbul lagi suara yang begini. Rasanya jantung mau copot nih, Bu. Baik, bisa Anda ceritakan kembali kepada kami, Pak Markoni, seperti apa kronologi yang Anda ketahui ataupun Anda dengarkan pada saat terjadinya ledakan ini pagi tadi? Kalau informasinya, Bu, kita nggak tahu, Bu, macam mana. Udah ledakan aja begitu baru kita tahu. Kalau yang Anda alami sendiri pada saat kejadian, apa yang sedang Anda lakukan? Kemudian apa yang Anda dengar, suara seperti apa yang Anda dengar pada saat itu? Kebetulan kita kan jualan kopi, Bu, jualan minuman, kopi. Nah, saya bikin minuman, begitu ada ledakan, saya kira kompor gas yang di samping saya meledak. Jadi saya matikan kompor gas saya tengok keluar asap dari belakang. Loh, kok ada asap dari belakang? Berarti bom yang meledak ini. Saya suruh anak keluar. Anak saya di dalam kamar 2 orang. Saya suruh orang itu keluar. Asap itu putih semua, Bu, memutih asapnya. Masuk ke dalam rumah. Jadi kami keluar semua. Setelah sampai itu petugas datanglah kami di luar. Lalu apakah pada saat itu memang Anda melihat rumah Anda langsung porak-poranda, Pak, atau seperti apa? Iya, Bu, langsung, Bu, porak-poranda. Hanya 1 kali terdengar suara ledakan, Pak Markoni? 1 kali aja. Atau ada ledakan lanjutan? Hanya 1 kali ledakan? Iya. Baik, untuk saat ini Pak Markoni tidak ada luka yang dialami, tapi apakah mungkin dari pendengaran sendiri ada terganggu akibat ledakan pagi tadi? Alhamdulillah tidak, Bu. Biasa-biasa aja. Baik, Pak Markoni, terima kasih banyak atas informasi Anda. Semoga tentunya kondisi bisa segera membaik di sana. Terima kasih Pak Markoni sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sementara itu pemirsa, hingga kini pengusutan kasus ledakan maut di Pandeglang, Banten terus bergulir. Sebelumnya ledakan bom ikan meluluhlantakkan sebuah rumah warga dan menewaskan pemiliknya. Polisi terus mengusut kasus ledakan maut yang menewaskan seorang warga Cimanggu, Pandeglang, Banten.
Polisi telah mengantongi sejumlah nama yang diyakini berperan menyuplai bahan peledak untuk diolah menjadi bom ikan oleh korban. Sebelumnya sebuah rumah milik warga di Kampung Cisaat, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten, porak-poranda akibat ledakan bom ikan pada 9 Januari lalu. Satu orang yakni pemilik rumah tewas, sedangkan istrinya mengalami luka bakar, sementara 2 orang anaknya selamat. Polisi menduga pemilik rumah yang tewas sering membuat bom. Sisa-sisa daripada barang-barang peledak yang kita amankan juga ada di bawah. Kita amankan di sini untuk disiapkan untuk apa? Nah, ini semacam kayu, biar rekan-rekan tahu ini kayu, ya, untuk namanya halu, untuk menumbuk daripada tesium itu sendiri yang akan dijadikan untuk bahan peledak. Dalam olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan bahan peledak di kediaman korban. Namun polisi memastikan korban bukan bagian dari jaringan kelompok teroris manapun. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan warga Kalimantan Timur dari sejumlah kelompok melaporkan Edi Mulyadi ke Polda Kaltim. Kami akan kembali sesaat lagi.